Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sesuai dengan janji aku, ya. Aku akan mengupload 2 video pada hari ini. Satu terkait dengan diri kita sendiri untuk personal ya, dan sisanya untuk video siang ya untuk cinta. Seperti itu. So, kita akan masuk dulu. Untuk orang-orang yang sangat peduli dengan video ini, itu berarti juga peduli dengan kesehatan mental kita. Jadi kita tidak egois, kita harus buka mata, kita harus tahu kita ini sehat atau sakit, dan kita ini harus sembuh bersama, gitu ya. Jadi di sini aku akan bacakan ya untuk temanya, yaitu kenapa kebaikanku selalu dimanfaatkan. Kita akan lihat dari sisi personal kamu dulu, ya. Terima kasih udah like, share, subscribe, dan juga kalau bisa komen gitu. Oke, di sini kita ada Child Magical. Kenapa aku selalu dimanfaatkan? Kenapa kebaikanku selalu dimanfaatkan? Kebaikan ini bisa berupa materi, cinta ya, kepercayaan dan lain-lain ya. Ada Lover, Visionary, ada Engineer. Di sini ada Don Juan. Oke. Don Juan itu biasanya berkaitan dengan kalian itu memiliki sisi-sisi ya, atau sesuatu yang ditangkap dengan orang ya, sinyal-sinyal bahwa kalian itu ada energi hasrat. Ibaratnya orang ke kamu itu pasti dengan tujuan menggoda, tujuan tidak serius. Nah, ini sudah dibawa sejak kamu dilahirkan, oke? Kemudian di sini ada kartu Child, yaitu magical ya. Kita melihat kenapa kamu suka. Gini, orang itu melihatnya kamu itu, walaupun kamu berkarisma, walaupun kamu itu kelihatan ya mungkin penampilan oke dan lain-lain ya, tapi di sini ada sisi lain yang membuat kamu itu sebenarnya kamu itu tidak punya pertahanan atau benteng yang baik. Jadi orang melihat kamu itu kosong gitu loh. Kamu banyak pesimis, depresi, ya kan? Kadang-kadang kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri. Dan itu secara tidak langsung akan menarik orang-orang untuk melihat kamu kayak, oh ini sasaran empuk. Karena dia itu sangat polos ya, aku bilangnya polos. Orang melihat kamu itu seseorang yang naif, seseorang yang nggak tahu apa-apaan gitu loh. Jadi kayak kosongan gitu, kayak gampang ditipu, gampang dibohongin. Ada kan energi yang kayak gitu, energi yang ngebuat orang itu sama kamu kayaknya tertarik cuman kayak butuhnya aja. Karena dia pertama nangkep sinyal, oh orang ini baik, orang ini nggak punya prasangka buruk, nggak ada curigaan. Kedua di sini, kamu itu orangnya nggak milih-milih ya. Kamu tuh pendengar yang baik, jadi kamu udah tahu nih, misalnya orang ini itu nggak baik gitu, tapi kamu tuh mau ada niatan merubah paradigma seseorang dengan cara kamu mempelajari dia, mempelajari behaviornya dia, dan kamu nyaman dengan orang yang begini gitu. Jadi kamu nggak punya, misal gini ya, dari sekian banyak orang yang bilang nih, oh si A ini misalnya ngapain sih lu mau deket-deket, kamu tuh udah diperingatin gitu. Tapi buat kamu tuh seakan-akan dia itu adalah objek untuk kamu pelajari. Kamu melihat dia ini bisa dikendalikan, bisa dikontrol gitu ya. Dan kamu tuh percaya diri untuk nyemplung, padahal udah tahu kalau orang ini itu
nggak memberikan faedah buat kamu, ya. Jadi kamu tuh berharap dengan pendekatan baik, kamu tuh berharap orang tuh udah return sama kamu, karena kamu merasa sudah mengenal banget dengan orang ini, karena kamu sudah deketin, sudah mengenal, sudah tahu, sampai bahkan mungkin dia entah itu acting, entah itu gimana, dia juga punya niatan, ya dia pura-pura menjadi orang baik supaya mendapatkan manfaat dari kamu, dan kamu kena di sini. Kenapa aku bilang kena? Karena kamu nggak ada pikiran jelek sama orang, kamu nggak punya pageran diri intinya, ya. Ketiga, lover. Di sini kalau bilang dari lover ya, kamu punya hasrat yang tinggi akan seseorang, kamu punya sesuatu yang joy, kamu atau menyenangkan, kamu pengen dilihat orang itu kamu tuh baik, kamu punya citra seperti itu. Dan kamu kalau suka sama orang, jelek atau baik, kamu kejar terus. Mungkin kamu lihat dari tampilan fisik, ya kan? Mungkin kamu lihat dari, mungkin dia orangnya jago bicara, tapi kamu nggak lihat efek-efeknya. Misalnya, kamu suka sama orang dilihat dari gantengnya doang nih, atau penampilan fisik, kerjaannya apa, punya penyakit mental apa enggak, kamu nggak pernah tahu. Sampai kamu jalanin rasanya, wow, ternyata orang ini bad banget, KDRT mungkin, atau kekerasan, ya pokoknya belum berumah tangga ya, kekerasan, mukul, ya kan, behaviornya dia, di pencitraan dia sama aslinya dia, ternyata kamu, aku udah shock nih, tapi kamu udah terlanjur nyebur, karena dari pertama kamu nggak punya pageran. Yang keempat, di sini tulisannya gimana sih ini? Ya, kamu itu semacam kayak gambling, ya. Aku lihatnya gambling di sini. Kamu itu melihat orang tidak pandang bulu. Nah, ini juga nih. Sebenarnya baik nggak sih Kak kalau kita lihat orang itu nggak pandang bulu? Bagus. Tapi kamu juga harus tahu dulu dong. Kita pakai prinsip 5W1H deh, ya kan? What, when, who, will, apa sih? Pokoknya 5W1H. Misalnya yang kayak kamu itu harus tahu apa maksud dia ini siapa, tujuannya ngapain, latar belakang itu gimana sih, kapan nih dia bisa berubah, ya kan, kayak gitu-gitulah intinya. Kamu tuh terlalu kayak memandang orang itu dari kapasitasnya, kayak gampang ngeklaim gitu. Aku melihatnya ya, kamu tuh melihat dan menilai orang berdasarkan pandangan pertama, berdasarkan namanya kesan pertama. Ya, kesan pertama itu begitu menggoda. Itu kamu cuma ketemu mungkin 2-3, tapi kamu udah kayak bisa menceritakan banyak hal gitu. Sekarang kan kamu udah tahu dalamnya. Ternyata begitu kamu jalan, kamu dapat nih, dia juga melihat keuntungan dari kamu zonk, kamu makin terpuruk. Di sini kamu tuh sebetulnya kreatif ya. Kamu tuh orangnya sebetulnya gimana ya? Kamu tuh pintar, kamu tuh bisa mikir. Kadang-kadang kamu juga tidak memikirkan emosi kamu sendiri. Ketika kamu udah ketemu sama orang ini, yang penting gimana caranya kelihatan everything is okay. Padahal kamu tuh nggak baik-baik aja di sini. Kamu tuh berpikir keras, kamu yang lebih berpikir bagaimana caranya hubungan ini tuh biar aku tuh nggak kelihatan zonk. Padahal beberapa orang itu sudah memperingatkan kamu, misalnya seperti itu. Ya, udah memperingatkan kamu, sudah berpikir bahwa oh kamu ini
kok kayaknya gampang banget sih dibego-begoin gitu. Udah banyak yang ngomong gitu sama kamu, tapi kamu kayak nggak peduli gitu loh. Oh nggak, aku tahu sendiri, aku gini, aku gitu. Kamu tuh kebanyakan jadi kayak public speaking untuk orang yang sebenarnya nggak worth it kamu wakilin gitu. Aku juga sempat dalam fase ini ya, dimanfaatkan. Padahal aku pengen banget bisa memanfaatkan orang, tapi banyak orang yang memanfaatkan kebaikan aku. Dan ternyata kalian di sini chemistry-nya sama aku sama. Ya. Tapi yang apa aku lakukan adalah kita harus punya filter. Kita akan cek lagi ya. Apa saja sih yang biasanya dimanfaatkan dari kamu? Seven of Swords. Queen of Pentacles. Oke. Orang itu sudah punya pikiran ya, bahwa kamu itu punya banyak duit. Biasanya kamu dimanfaatkan dengan cara duit ya. Orang ini itu kayak, tahu nggak sih? Dengan kamu sadar nggak sadar, dia itu nyuri tapi dengan cara halus. Memanfaatkan keuangan. Banyak yang curang sama kamu. Kamu tuh butuh cinta, kamu tuh butuh diperhatiin. Intinya seperti itu. Jadi banyak orang-orang di sini yang punya topeng memperhatikan kamu. Nih, banyak angka 7 ya. Jatuhnya kayak huru-hara aja. Ya. Dia ini atau orang yang manfaatin kamu ini itu tahu kamu kelemahannya, kamu butuh diperhatiin. Terus kamu di sini butuh untuk asal kamu diperhatiin, asal kamu merasa seneng, kamu gampang keluarin uang. Ya, dan di sini aku melihatnya juga ada kartu Ten of Cups dan ada kartu Seven of Pentacles. Dia tuh bisa aja loh berakting sayang sama kamu, suka sama kamu, tetapi di sini dia punya tujuan sendiri. Ya fulfill untuk keperluannya dia melalui kamu. Banyak yang dimatrein ini. Ada Six of Wands dan ada kartu Knight of Cups. Kamu tuh gampang terlena ya, kalau aku lihat dari kartu awal ya. Kamu tuh mungkin juga sudah tahu nih. Bahkan ada yang sudah tahu aku tuh dimanfaatin, tapi kamu diem aja. Karena kamu sayang sama orang ini. Tapi dengan begitu kamu memberikan opportunity dia untuk kurang ajar sama kamu. Ya, ada kartu Knight of Cups, ada kartu Six of Wands. Kamu tuh berusaha kayak ngejar dia, tapi di sini dianya memberikan perhatian sama kamu aja kurang. Tapi kamu merasa dia sayang sama kamu. Karena kamu juga merasa punya power atas dia. Kenapa? Aku udah bantu dia kok, otomatis dia di sini pasti akan nurut aku. Padahal belum tentu, teman-teman. Di sini kamu terlalu naif ya, terlalu tidak memikirkan. Yang penting seneng, yang penting happy. Kedepannya baru bertindak gitu. Padahal kamu sudah tahu ini akibat kebodohan kita sendiri. Kamu mengambil energi-energi orang yang kamu kayak nggak punya pagar, gitu ya. Kamu nggak punya pagar, kamu di sini nggak punya perlindungan untuk diri kamu sendiri. Intinya seperti itu. Apakah ini karma? Bisa jadi ini putaran karma. Ya, tapi gimana caranya? Untuk yang seperti ini kita harus aware sama diri sendiri. Kamu harus banyak-banyak di sini namanya untuk bisa healing. Kamu mulai dong, coba untuk melepaskan kemelekatan sama orang dulu. Ya, melepaskan kemelekatan sama orang itu penting. Kenapa? Karena kamu harus mulai berpikir dari saat ini adalah aku bertindak untuk diriku sendiri dan atas kehendakku sendiri. Coba sekali-kali ya. Aku tahu kepala kalian itu udah full kan. Aku udah nggak bisa mikir deh. Yang penting dia ada.
Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Itu juga termasuk salah satu kita itu denial sama diri sendiri. Kita tidak men-treat diri kita dengan baik. Bagaimana kamu bisa sehat? Mulai sekarang ya, yang harus kamu lakukan adalah kita akan ambil 10 kartu dari sini. Oke, kita mulai dari 5 dulu, 5 kartu dulu ya. Oke. 1 di sini ada pelukan, sentuhan, atau be gentle. Be gentle itu orang yang gentle gimana ya? Aku jelasin pakai bahasa Indonesianya. Kita di sini ya, kita harus bukan secara sering bagaimana kita memeluk, tapi kita merangkul itu bisa dengan energi juga di sini. Jadi kamu tuh harus tahu ya, dengan pelan-pelan kamu harus mulai peka mana orang yang patut kamu rangkul dan mana yang enggak. Gini, kita sesuaikan dulu sama energi kita. Kita sesuaikan sama energi kita. Kita misalnya lagi butuh seseorang yang benar-benar kita lagi terpuruk nih, gitu ya. Kamu nggak perlu cari dukungan untuk masalah kamu, tapi justru kamu harus mendapatkan orang yang bisa mensupport kamu. Kalau misalnya aku nggak punya teman, gimana kak? Kamu healing dirimu sendiri. Dengan cara apa? Yang kulakukan biasanya adalah pejamkan mata, meditasi, bayangin aku dalam satu ruangan dan aku punya orang lain yang wujudnya aku juga meluk orang itu. Sampai kita merasa baikan. Visualisasi aja. Kamu ada yang meluk diri kamu sendiri. Make it simple. Pergi liburan. Gak usah liburan sih, kamu lebih relaksasi ke pikiran. Misalnya, kamu ketemu sama teman-teman kamu ajak nongkrong, kamu ajak tukar pikiran, ya. Pasti ada salah satu dari sekian banyak. Kita tahu circle kita itu makin tua itu makin mengecil ya. Kalau kita circle tua kita makin membesar, berarti kamu gak ada pageran. Kita makin mengecil. Kenapa? Karena otomatis dengan kamu yang energinya baik, ya, itu akan mendiskualifikasi energi-energi yang buruk. Termasuk dengan orang-orang ini yang mau manfaatin kamu, terutama dari materi dan cinta, ya, hati-hati. Gini, kamu harus banyak piknik intinya, ya. Ini berkaitan dengan kartu nomor 3. Kamu harus lihat ke sekeliling. Mana orang-orang yang pernah kamu abaikan? Mana orang-orang yang karena orang ini kamu gak deket sama dia lagi? Mana orang yang paling melarang kamu berhubungan dengan orang ini atau dekat dengan orang ini? Coba kamu deketin dulu. Jangan kamu musuhin, jangan kamu tutup mata. Oh, aku percaya sama nih orang, padahal kamu dimanfaatin pelan-pelan. Paling gampang gini deh. Ketika kamu bersama dengan orang ini, ya, ketika kamu bersama dengan orang ini, paling gampang, paling nyata, kamu lihat rekening kamu dulu deh, makin naik apa makin turun. Itu aja dulu. Kalau misalnya orang yang benar-benar memang niat untuk membantu, rekening kamu pasti akan naik. Paling gampang seperti itu, ya. Kemudian tutup mata kamu di sini, pikirkan. Kemudian kamu pikirkan kamu tuh berada pada, misalnya gini, kalau dari emosi, yang sakit itu namanya hati kita kan. Nah, bilang sama hati kita, kamu sudah bahagia belum? Apakah hanya dengan cara ini kamu bisa mendapatkan orang yang kamu sayang? Apakah dengan pelan-pelan kamu diperas, pelan-pelan kamu nyogok dia supaya dia bisa stay sama kamu?
Ingat ya teman-teman, kita itu sebaiknya harus sekali lagi melepaskan kemelekatan. Mau sama teman, mau sama siapapun, kita juga nanti pergi dari dunia ini juga sendiri, bukan? Nggak sama siapa-siapa. Kita nggak mungkin ngajak orang, aku mau meninggal nih besok, kamu ikut aku ya. Nggak ada yang kayak gitu. Intinya kita dilahirkan di sini harus dengan tidak kemelekatan. Jauhi namanya kecanduan dengan seseorang. Seakan-akan kalau nggak ada dia kamu mati gitu. Itu nggak ada. Itu cuma di pikiran kamu. Makanya kita di sini mengikuti readingan ini supaya kamu tahu betapa kamu tuh hebat, betapa kamu kuat. Ya, katakan sama diri kamu, aku tuh hebat, aku tuh istimewa. Aku bisa menghandle urusanku sendiri. Aku nggak butuh orang lain untuk handle masalah keuangan aku. Aku nggak butuh orang lain untuk ngatur cinta aku. Ibaratnya kamu punya rumah nih, ya, rumah yang udah berantakan. Ayolah, mulai sekarang kita tata dulu. Kita tata lagi. Masukin misalnya kursi ada di kamar tidur gitu, coba kita keluarin, masukin dia ke ruang tamu. Mulai tata rumah kamu mulai sekarang. Naikin vibrasi kamu. Ada sarang-sarang misalnya laba-laba yang buat rumah kamu kusam, singkirin, hilangin. Visualisasiin dalam diri kamu, masukin hal itu. Oh iya, aku punya rumah, aku punya pintu. Pintunya mana? Di hati aku, di dada aku ini loh. Apakah kamu mau menanggung masalah orang lain di hidup kamu? Dia bukan siapa-siapa. Kamu untuk menaikkan energi ya, kamu bisa duduk itu di lantai, duduk di tempat yang misalnya rumput ya, kena matahari kayak sekarang nih, misalnya udah nggak hujan gitu ya, kamu bisa itu untuk keluar, untuk kena sinar matahari nanti, kayak gitu, semacam kayak gitu. Aku bilangnya waktu ini aku reading ya, kalian bisa praktekin besok. Kemudian di sini kamu nggak usah ada pikiran tentang apa yang orang pikirin sama kamu. Lupain namanya segala macam goals kamu. Kamu harus relax. Kamu nggak usah, oh ya, aku dengan orang ini, aku merasa aku punya pasangan, hidup aku tidak kosong. No, itu bukan goal kamu. Lupain, ya. Rasakan badan kamu. Kalau untuk kita berhubungan sama orang, bahkan aku pun yang tarot reader berhubungan dengan energi kalian yang misalnya amburadul di sini, itu akan nyakitin badan aku. Kamu harus berpikir di sini, apakah dengan berhubungan dengan orang ini, aku merasa sehat? Badan aku dulu deh rasain energinya. Berat apa makin ringan sama orang ini? Kalau makin berat, kenapa harus dipertahankan? Dia siapa? Ada hubungan apa? Keluarga kah? Saudara kah? Kalau nggak ada, ngapain pusing? Kamu terlalu peduli sama circle kamu. Lepasin circle itu yang ada dia. Ya, bahaya loh teman-teman. Kalau kamu suka dimanfaatkan, kamu berarti nggak punya pageran. Jangan merasa untuk jadi terlalu baik sama orang. Ya, aku bukan ngajin kamu kita nggak boleh. Kamu nggak boleh pandang bulu. Oh, salah. Sebenarnya pandang bulu itu penting. Kita harus tahu bobot bibit bebetnya orang itu gimana. Gimana keseharian dia. Kalau aku sih sekarang istilah, oh kamu temenan milih-milih ya. Iya, aku milih-milih. Sekarang milih-milih. Kenapa? Apa yang menguntungkan buat aku? Dikala aku sulit, siapa yang mensupport aku? Itu yang kupilih. Terus di sini kamu harus lebih memperhatikan ya. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu harus sangat-sangat fokus dan harus sangat-sangat ambil atensi, paying attention, memberikan perhatian dengan akan apa yang kamu lakukan.
Masa sih kita punya pribadi itu nggak bisa mendeskripsikan ke depannya orang ini seperti apa? Ya, jangan pernah mau menjadikan penyelamat buat orang lain, sementara kamunya di sini berada di bawah. Itu tidak sehat. Orang yang sehat adalah kita tahu di mana kita sakit, kita tahu di mana kita harus istirahat, kita tahu di mana kita harus makan. Kalau kamu seperti ini terus ya, kamu akan menyerap energi yang negatif terus. Ya, dan kamu akan mendatangkan orang yang sama berkali-kali. Kamu akan mendatangkan orang yang benar-benar tidak capable untuk hidup kamu dan gak ada faedahnya. Jadi buat apa? Ya ini berlaku buat saudaraku juga, Kak. Aku gini-gini, ya udah. Kamu sama saudara kamu ya nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Gitu kan? Jadi nggak perlu namanya kamu menyalahkan untuk playing victim ya. Kamu disalahin orang, kamu di ini. Ya karena energi kamu tuh tidak membawakan positif gitu loh. Kamu sendiri mesti dibenahi. Aura kamu itu kurang terbuka ya. Mengakibatkan kamu banyak pusing. Masalah kamu aja belum kelar, ngapain kamu mau deket sama orang yang manfaatin kamu, bukan yang makin nambah masalah di situ. Dan ingat di sini, apapun itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu hanya tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Kamu hanya tanggung jawab untuk keturunan kamu dan yang sedarah aja. Sisanya nggak ada. Oke? Dan kamu ada tanggung jawab dengan orang-orang yang misal kamu punya pembantu, punya pekerja, itu tanggung jawab kamu. Tapi tanggung jawabnya kita harus tahu ya, memberikan mereka gaji sepatutnya, selayaknya. Cuman itu. Sisanya kembali nama diri kamu sendiri, ya. Sekarang kita berdealing dengan siapa ini? Orang yang manfaatin kamu, ya. Ada huruf H, ada huruf U, ada huruf G, ada huruf K, ada huruf F, ada huruf Q, ada L, M, D, E, Y, X, I. Aku hanya bisa bilang inisial. Kalau seandainya kamu di sini sudah merasa tahu dan kenal dari inisial-inisialnya, mulai sekarang coba untuk dijauhi. Mulai pelan-pelan untuk biasa aja. Kamu harus butuh healing untuk dirimu sendiri, ya. Dan untuk bacaan ini itu bisa dibaca kapan saja, energinya kapan saja, karena sifatnya timeless reading. Terima kasih sudah mau mendukung aku dengan menonton video ini, karena video ini adalah untuk kesehatan mental kita bersama. Sampai ketemu minggu depan. See you and I see you. I love you. Bye-bye.